2,5 tahun sejak kepergian Lina Jubaidah, suami kedua dan anak-anak almarhumah terus berseteru memperebutkan warisan. Selain kos-kosan dan uang 5 miliar, Lina meninggalkan sebuah mobil yang kemudian dijual oleh Teddy Pardiana, suaminya. Jika benar Teddy menjual mobil itu demi membayar utang-utang Lina, mengapa ia tidak berterus terang kepada Rizky Febian dan Putri Delina? Sebagai suami sah yang auto menjadi ahli waris almarhumah, mengapa Teddy tidak menuntut haknya, tapi malah menggiring opini bahwa Rizky dan Putdel menelantarkan Bintang, adik sambungnya? Benarkah Rizky dan Putdel menolak damai dengan Teddy? Hadir belakangan dalam hidup Rizky dan Putdel, benarkah Natalie Holscher sempat gerah dengan sikap mantan anak sambungnya itu terkait harta sule ayah mereka? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Dulu ayah sambung, sekarang seteru di ranah hukum. Saat melaporkan Teddy Pardiana ke Polda Jabar atas dugaan penggelapan aset, Rizky Febian sudah berpikir matang dan mempertimbangkan segala resikonya. Ia tak malu bila dituding tak menghargai pria yang dicintai ibundanya semasa hidup. Tak ambil pusing pula pada ocehan netizen yang menyebutnya Raja Tega karena berniat memenjarakan ayah dari Bintang, adik sambungnya. Maka ketika Teddy ditetapkan sebagai tersangka, putra sulung Sule dan almarhumah Lina Zubaidah itu merasa bahagia. Iki bersyukur perjuangannya menyelamatkan harta peninggalan ibundanya tidak sia-sia. Selalu dibesar-besarkan beritanya, aneh-aneh dan yang lain-lain kan. Jadi tersangka kan kasus yang sama itu gimana kan? Jadi penggelapan harta gimana kan? Saat ibundanya wafat pada 4 Januari 2020 silam, Iki seolah menabuhkan genderang perang pada Teddy Pardiana. Rasa curiga pada ketulusan cinta Teddy kepada ibundanya ditunjukkan Iki dengan mengajukan permohonan otopsi ulang pada jenazah almarhumah. Iki sempat curiga ibundanya meninggal secara tidak wajar. Tapi ketika hasil otopsi menunjukkan bahwa Lina Jubaidah memang meninggal seperti yang diungkapkan Teddy dan dokter yang terakhir merawatnya, Iki tak lantas percaya pada Teddy. Terbukti beberapa hari kemudian, Teddy menjual mobil milik ibundanya secara flash sale. Mobil minibus yang masih baru itu dijual Teddy di bawah harga pasaran 120 juta rupiah. Alasan Teddy bahwa mobil itu dijual untuk membayar utang-utang ibundanya tak bisa diterima Iki. Hanya saja Iki masih berusaha sabar menghadapi mantan ayah sambungnya itu. Namun ketika Teddy semakin gencar menggiring opini dan memutarbalikkan fakta bahwa ia dan Putri Delina lah yang menguasai aset peninggalan ibundanya, Rizky mantap menempuh jalur hukum. Lantas, apa yang membuat Teddy tidak ditahan meski sudah menyandang status tersangka? Betul, kemarin pada tanggal 22 Agustus ya, saya dampingi Pak Teddy Pardiana di Polda Jabar terkait panggilan positif dia sebagai tersangka. Akan tetapi yang disangkakan di Polda Jabar itu hanya terkait yang mobil Kijang Innova. Karena memang Pak Teddy dari awal pemeriksaan memang kooperatif. Pertama itu, kedua memang tidak akan tidak akan menghilangkan alat bukti, akan kooperatif. Yang paling utama memang karena Pak Teddy mempunyai anak kecil di bawah umur, karena ketergantungan kepada ayahnya. Cuma kan masih ikutin proses yang ada, jalani dulu, terus juga kita harus langsung cari tahu dulu. Terus dari pihak kepolisian juga kan nggak segampang yang orang-orang pikirkan, masih ada prosesnya dulu, ada step by step dulu. Aset itu ini padahal kan udah 3 tahun lagi saya nggak gugat. Sampai sekarang saya udah nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu. Yang penting almarhumah tenang di sana. Terus saya sendiri pingin fokus membesarkan ya buah hati itu, gitu si kecil itu. Kalau menurut saya itu kan dia menjual
mobil itu pertama memang untuk membayar utang almarhum ya di Bank Panin senilai 115 juta. Jadi beliau itu inisiatif karena daripada almarhum dibebani utang, akhirnya menjual mobil. Berarti kenapa dia menjual? Karena memang atas nama almarhum, kan? Tak cuma menjual mobil, Teddy juga sempat dituding menguasai kos-kosan 32 pintu yang terletak di kawasan PGA Bandung, plus rekening tabungan senilai 5 miliar. Yang kabarnya adalah uang hasil jerih payah Iki di industri hiburan yang dititipkan ke ibundanya semasa hidup. Saat Iki diduga mengusir Teddy yang beberapa bulan tinggal di kos-kosan bersama Bintang, Teddy langsung konsultasi ke Bareskrim Mabes Polri untuk membicarakan langkah hukum selanjutnya. Usut punya usut, ternyata Teddy batal melaporkan Iki ke polisi. Benarkah Teddy sadar dirinya tak memiliki dua alat bukti untuk mempolisikan Iki? Kalau dia merasa punya uang untuk membeli itu, nah sekarang coba jujur juga, dia punya uang dari mana? Apa pekerjaan beliau itu waktu dia bekerja, dan waktu di Indonesia, waktu bersama dengan apa pekerjaannya, berapa penghasilannya? Kan gitu. Penguasaan aset yang emang pranikah. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai, sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil. Maka saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya. Nah, ini sertifikatnya. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana? Yang saya ingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Ininya ada kwitansinya. Yang kos-kosan, keterangan dari penyidik memang kemarin info ya dari penyidik memang belum dapat dibuktikan. Tapi infonya nanti ke depannya akan dibuktikan. Tapi kalau melihat dari surat panggilan di Polda Jabar sebagai tersangka, itu kan jelas yang dapat dibuktikan hanya mobil Kijang Innova, gitu kan. Itu bukan perkara yang berbeda LP, itu satu kesatuan. Jadi tidak mungkin diajukan terkait tadi kos-kosan 25 miliar lagi, karena kan ini satu kesatuan LP-nya. Kecuali mobil yang sudah dijual, Iki dan Putdel sudah mengamankan aset ibunda mereka yang sempat dikuasai Teddy. Hanya saja, upaya Iki dan Putdel itu membuahkan isu panas yang dihembuskan Teddy tentang nasib Bintang yang seolah disia-siakan oleh kakak sambungnya. Teddy merasa hak Bintang sebagai anak kandung Lina Jubaida tidak diberikan oleh Iki dan Putdel. Padahal di belakang kamera, Iki dan Putdel sudah berusaha maksimal menunaikan tugas mereka sebagai kakak sambung. Namun, selalu dihalang-halangi Teddy. Kalau Putri mentalnya sempat down karena kan waktu itu sempat diberitakan bahwa katanya barang-barang yang diberangkas diambil sama Putri. Jadi Putri seakan-akan dituduh. Itu Putri down dan Putri sempat turun mentalnya dan jatuh sakit karena pembahasan itu. Tapi kita tetap saling support lah. Jadi ketika Putri kayak gitu, aku yang speak up. Dan untungnya ya tanpa kita speak up, tanpa kita ngomong segimanapun, masyarakat Indonesia kan udah pintar ya Bunda ya. Masyarakat juga udah menilai. Jadi kita mah nggak perlu banyak gerakan juga, maksudnya orang udah menilai harus seperti apa dan harus gimana gitu. Iya sih, kabar terakhir dari Bintang, kamu belum bisa ketemu ya? Udah terakhir kali itu bulan kemarin, awal bulan deh kayaknya. Itu udah nggak bisa dikontak lagi. Harapan Putri apa terhadap Bintang? Jujur, pengennya Putri yang membesarin. Membesarin Bintang ya. Tak hanya dengan mantan ayah sambung, hubungan Iki dan Putdel dengan mantan ibu sambung mereka Natalie Holscher
jauh dari kata harmonis, bukan cuma putus komunikasi. Sikap keduanya disebut-sebut menjadi salah satu alasan Natalie mantap bercerai dari Sule. Jika Iki dan Putdel seolah menuding Teddy mengincar harta peninggalan ibunda mereka, hal yang kurang lebih sama juga bisa terjadi pada Natalie. Di awal pernikahan, Natalie sempat risih lantaran dirinya dituding mengincar harta Sule. Benarkah Iki dan Putdel ikut mencurigai Natalie? Kan di sini banyak sekali fans fanatik. Walaupun aku benar, tetap dibilang salah. Karena begitu besarnya mereka mencintai idola mereka dan tidak pernah mau merepotkan pasangan aku. Usai bercerai dari Sule, media sosial terlebih penggemar berat Iki dan Putdel sempat menggembar-gemborkan harta yang didapat Natalie dari Sule. Padahal, 2 mobil mewah dan sebuah rumah yang didapat Natalie bukanlah harta gono gini, melainkan hadiah dari Sule semasa pernikahan mereka masih harmonis. Natalie yang mendapatkan uang 25 juta per bulan sebagai nafkah bulanan untuk baby Azam, buah pernikahannya dengan Sule. Lalu benarkah Iki dan Putdel lebih dekat dengan Bintang, adik sambung satu rahim, ketimbang dengan baby Azam yang satu ayah dengan mereka? Mobil ini, kalau mobil Alphard ini dikasih, itu ada jejak digitalnya juga, itu dikasih untuk Azam. Dan kado karena aku telah melahirkan Azam. Jadi apa yang mau diambil